Halo, balik lagi sama gue Paravan Wawancara Anime. Dan ya pada video kali ini gitu ya kan, kita bakal ngomongin itu namanya anime Sakyu on Myoji no Sekai Tenseiki gitu ya. Jadi sebenarnya tadi itu jadi reaction gitu ya, tapi ternyata copyright gitu ya. Tadi itu juga sama aja, jadi gue putuskan untuk gue masukin jadi review gitu ya. Jadi review ya, ini lebih ke review episode 4 sih ya. Studionya yang garap itu studio Balance ya. Dan official watchnya ada di base station ya, premium ya kan. Kalau mau nggak premium nungguin depan untuk episode 4. Oke. Ini genrenya isekai gitu, isekai action adventure supernatural. Jadi kurang lebih animenya itu tentang exorcism ya. Jadi eksorsis terbaik di dunia itu reinkarnasi ke dunia lain gitu ya. Dengan tentunya dia di sana udah jadi eksorsis terkuat segala macem gitu ya. Dan beberapa kejadian di episode awal itu dia itu dijatuhin sama negara gitu ya, sama kerajaan ya, beberapa kerajaan ya kan. Dan dia kenapa nggak bisa ngeluarin katanya, di Sandra juga karena ada teman murid-muridnya yang di Sandra gitu ya. Dan somehow dia tuh jadinya kalah gitu ya, kalah segala macam gitu ya. Jadi dia musuhnya banyak ya, jadi yang terkuat. Dan sebelum dia meninggal dia ngerapal mantra dan akhirnya ke isekai ya, ke jadi isekai, jadi anak bangsawan gitu, anak bangsawan tapi ya anak itu anak angkat gitu ya. Ya anak angkat, punya bapak angkat lah ya. Tapi sebenarnya dia bangsawan ya, karena bapaknya aslinya itu kayak saudaranya dari yang angkat. Jadi yang bapak angkat itu sebenarnya kayak pamannya gitu ya. Jadi dia entah bapaknya yang bapak angkatnya itu entah gue lupa gitu ya, adiknya apa kakaknya gitu ya, saudaranya dia pokoknya ya. Itu punya anak, istrinya dia punya anak lah ya, terus dititipin gitu ya, dititipin ke dia ya kan. Dan di awal-awal itu dia tahu ya ya si bapaknya angkatnya ini dari Saito ya. Saito kan kok Saito, si Seika. Dari si Seika ini dia nggak punya magic power, tapi dia sebagai ganti nggak punya magic powernya di tubuh yang baru ini, kekuatan goibnya itu dia tuh berlimpah-limpah gitu ya. Jadi kurang lebih gitu awal-awalnya gitu ya. Di episode 4 ini ada CG-nya ya, ada beberapa CGI yang gue lihat, tapi nggak apa namanya sih, nggak ganggu di mata lah ya, nggak ganggu di mata, menyatu. Dan visualnya menurut gue cukup konsisten ya. Udah gue suka aja sih, gue suka aja buat itunya, buat yang episodenya sih. Untuk visualnya gitu ya, visualnya dari beberapa episodenya gue nggak ada yang ngeganggu sama sekali ya kan, nggak ada yang ngeganggu sama sekali. Sini dia tuh jadi tujuannya dari awal karakter, gue suka dari building karakternya ya kan di anime ini gitu ya. Seikanya terus Iva-nya gitu ya. Ya gue suka sama Iva-nya sih, building karakter dari Iva-nya ya. Bagus menurut gue, udah bagus sih menurut gue sih Pak, dari building karakternya deh. Apalagi Seikanya gitu ya, karena di kehidupan sebelumnya pernah kayak gitu. Jadi tujuannya tuh dia emang simple ya. Jadi masing-masing karakter, si Hiva sama si ini, kita bahas Hiva sama Seika dulu ya. Si Hiva sama Seikanya itu tujuannya simple gitu ya. Seika yang cuman pengen hidup bahagia gitu ya, pengen hidup bahagia ya kan. Jadi nggak pengen jadi yang terkuat, kalaupun di Sekai ini juga masih bisa jadi yang terkuat kalaupun nggak punya magic. Tapi kan dia pakai kekuatan exorcisnya itu ya, dengan tekniknya segala macam ya kan. Itu begitu gitu ya. Ya kan, jadi simple ya kan, dia tuh simple. Dan beberapa tindakannya itu kayak mencerminkan banget dia itu
di kehidupan sebelumnya tuh terkuat gitu. Jadi tindakan-tindakannya kayak gimana dia cara bertarungnya segala macam ya kan. Di episode 4 ini dia itu banyak bertarung ya kalaupun yang sebelumnya yang pertama kali masuk akademi sih dia bertarung ya, tapi maksud gua gimana dia cara menghadapi monster baru yang gak pernah dia lihat gitu ya. Yang itu kan masuk dungeon ya, episode 4 nya masuk dungeon itu cara bertarungnya beda ya kan, dan dia nggak mau diketahui kuatannya ya sama si Ami. Jadi episode 4 ini itu dia kurang lebih nyeritain nge-building karakternya dari si Amyu gitu ya kan. Karakternya si Amyu dia mania pertarungan gitu ya, terus karena dia petualang ya, dari apa namanya tuh dari kecil dia udah petualang, dari kecil emang udah senang berpetualang, senang bertarung ya. Jadi senang apa yang memacu adrenalin gitu ya. Jadi episode 4 ini kurang lebih building dari Amyu ya kan, terus gimana cara bertarungnya exorcis ya kan, dan bawa kutukan gitu ya. Jadi episode yang penyerang akademi, jadi ini episode 4 ini nyelesain arc itu musuhnya yang akademi, dimana di episode sebelumnya kan ada iblis yang masuk ya, ada lingkaran sihir segede gaban gitu ya di taman akademi gitu ya, kayak nggak masuk akal kok bisa gitu ya kan. Dan episode 4 ke-reveal siapa yang jahatnya, dan building dari yang jahatnya ini ya kan digambarin menurut gua jadi cukup bagus gitu ya. Jadi emang dia pure psycho aja, jadi emang penggambaran karakternya terus nada bicaranya segala macem gue salut banget gitu ya. Cuman beberapa detik gitu ya, cuman beberapa menit gitu ya, itu kita udah cukup tahu dan kesel ini pilihannya. Emang kita tahu emang psycho aja gitu ya, dia tuh emang psycho gitu ya. Jadi dapat gitu ya, dan itu dia bawa kutukan, dimana kutukannya dia itu kutukan upgrade dari isekai ini gitu ya. Di dunia isekai ini kan katanya buat kayak ngekutuk itu elemen harus dark, terus harus dekat gitu ya. Kalau ini dia pakai elemen cahaya, bisa ngutuk tanpa harus dekat. Jadi kurang lebih konsepnya dari yang itu kayak gitu ya kan. Tapi karena emang isekai ini exorcist ya, exorcist master, jadinya ya kalian tahu sendiri lah dibalikin ya kan. Dan keren banget ya kan. Oh iya, dan gue lupa gue singgung ya, ini di trailernya pernah ada gitu ya, itu yang gue bilang bakal keren, namanya tuh nakutin banget gitu ya. Itu centipede-nya, belalangnya itu keluar di episode ini ya. Dia keluar pas jadi saya kan tuh ngeluarin dia pas si Amyu itu kepukul ya, knockback sama monster kayak entah kayak orc atau goblin gitu. Jadi emang monsternya kayak agak beda gitu ya, emang beda dari yang lain gitu ya. Dari desainnya at least gue nggak pernah ngeliat monster yang ada di sini, at least ya bagi gue gitu ya. Nggak tahu kalau kalian pernah ngeliat atau gimana, atau referensinya tuh goblin cuma dia upgrade, tapi itu udah kalaupun referensinya misalnya emang goblin di upgrade segala macem, tapi itu menurut gue udah cukup. Gue nggak kayak ngeliat monster baru gitu yang ada di isekai, karena gue juga sering nonton anime genre isekai, jadi kurang lebih ada yang beberapa yang sama, ada yang enggak gitu, dan ini salah satu yang beda boy gitu ya. Ya sih centipede-nya keren banget ya. Kalau gua ngeliat centipede-nya kayak hand drawing sih, kalau gua ya hand drawing. Dan cuma beberapa detik gitu ya itu yang CGI yang menurut gua, dan itu kayaknya sih CGI itu kan. Nonton ya yang pertama kali masuk dungeon itu ya, pertama kali masuk dungeon terus yang makhluk kayak lizard gitu ya kan, dan itu menurut gua CGI. Dan ya menurut gua sepenglihatan gua sih kayaknya sih CGI sih, tapi kalau misalnya enggak ya berarti gua salah. Tapi emang karena teksturnya rada beda. Kalau CGI sama hand drawing kan rada beda. Kalau CGI kan emang kayak agak 3D gitu kan, ada sedikit 3D gitu, dan agak beda dari yang dari 2D-nya. Tapi menurut gua cukup menyatu lah ya, menurut gua. Bagi gua cukup menyatu CGI-nya, cukup menyatu. Dan
itu masa ular kobra-kobranya yang bosnya juga ada beberapa scene sih ya, tapi menurut gue bagus ya kan, masih bagus lah ya, yang menurut gue ini kayak gak CGI ini, tapi masih bagus ya gitu ya, masih bagus, tidak ganggu di mata gitu ya kan. Dan ya sangat sayang gitu ya, kenapa Tata Indonesia nggak bikin misalnya aku bagi di pasang CGI itu nggak kayak Tata Indonesia gitu, nggak kayak gitu ini sih cukup bagus menurut guys CGI-nya ya, kenapa Tata Indonesia nggak bikin kayak gitu situ ya. Ini cukup menyeramkan sih ya, dari menurut gue ya, dari yang CGI-nya dari Lizardnya itu, masa kobranya itu menurut gue udah cukup menyeramkan gitu ya. Kalau centipede-nya penglihatan gue sih itu hand drawing ya, dan itu seremnya dapat banget gitu ya. Dan si Seika kok Saito lagi, si Seika itu karena dia nggak pengen ketahuan, jadi cuma ngeluarin jutsu ya, dia isinya kan jutsu ya, tapi sini dia ngomongnya ngakunya sihir, tapi kan dia nggak punya kekuatan sihir, dan itu kekuatan memang dari kekuatan eksorsisnya dia gitu ya. Itu dia ngeluarin cuma kayak jutsu kayu doang, kayuan ya, mau kuton gitu ya. Dan pasti itunya selesai, dia baru summon gitu ya, baru summon si Amyunya pingsan, baru dia summon segala macam ngeluarin gitu ya. Jadi emang Bosika dia nggak pengen jadi yang terkuat, cuman jadi pengen temannya yang terkuat gitu ya. Kenapa dia nggak jadi orang biasa aja, peperan emas segala macam. Kalau ya di episode berapa gitu ya, itu dia dijelasin sama Seika ya kan, kalau yang lemah itu kayak apa namanya tuh, suka dirampas ya, kalau dia dirampas sama orang yang lebih kuat segala macam bla 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 gitu ya. Dia jadinya memutuskan untuk jadi teman yang terkuat gitu. Jadi ya dia main licik aman lah ya, dan dia ngebantu juga yang terkuat itu dari balik banyakan gitu. Kalau dari episode sebelumnya itu dia konsepnya itu kayak gitu ya, juga ya cukup fresh gitu ya. Walaupun di sini ya Raja Iblis juga musuhnya gitu ya, tapi di sini ditambahin di episode ini bahwasanya itu ada itu manusianya juga ada yang jahat gitu ya, ada manusianya yang jahat, karena memang udah nggak zaman gue ya, saya kayak konsepnya Raja Iblis terus yang jahat gitu ya, kayak gak bosen gitu ya, bosen Raja Iblis lagi gitu cuy, Raja Iblis lagi sekarang manusianya boy ya kan yang jahat gitu cuy. Jadi mungkin itu aja, tapi kan harus nonton sih ya. Anime ini menurut gue seru banget. Dari 4 episode ini gue kasih nilai 8 ya buat Seikyu on Myoji no Seiken Tenseiki gitu ya, keren banget gitu ya. Dan ya kalau ngomongin secara visualnya menurut gue ya cukup lah ya buat anime model-model gini, buat anime model-model gini dan anime kayak gini gitu ya. Cukup bagus menurut gue, dan gerakannya juga ya kalaupun nggak nggak kaku tapi nggak luwes banget ya. Misalnya contohnya Fate Grand Order itu yang udah gila banget gitu ya. Nah ini Fate, coba Grand Order. Nah ini nah kayak model-model gini gitu ya. Nah ini kan kalau kayak Fate kan dia mulus banget ya kan, dari animasinya segala macem itu dia mulus banget ya, kalaupun nggak semulus Fate Grand Order menurut gue ya, dari animasinya ya, menurut pendapat gue gitu ya. Sekali lagi gue tekenin karena ya pendapat orang beda-beda gitu ya, tapi menurut gue nggak sebagus kayak Fate Grand Order apa namanya tuh, dari animasinya nggak seluas itu ya kan. Tapi menurut gue udah cukup, dan gue udah puas banget sini, apalagi visualnya konsisten dan animasinya juga konsisten gitu ya. Berarti misalnya ada yang ganggu mungkin kalian komen di bawah, misalnya bang nih visual atau animasinya di menit segini kayaknya agak kurang nih, kalian komen di bawah ya, karena kemungkinan mungkin ya scene tersebut gue nggak keliat atau keskip sama gue, karena gue selalu nge-skip itu yang namanya opening gitu. Jadi gue salah satu orang yang suka nge-skip opening gitu ya. Jadi emang openingnya seru banget gitu ya, seru banget. Jadi gue sering itu apa namanya nge-skip opening gitu ya kan. Kemungkinan ke-skip itu juga ninggin yang baru itu yang pernah gue bahas juga,
ya kan, sedikit itu ningen apa dulu judulnya ya, gue lupa. Nah ini Ningen Fushin gitu ya, ada yang kaku di episode 4 ya, di episode 4 abis opening ya kan, gue ngeliat di Instagram, wah kaku pada komen ya, ini kaku gitu ya. Ada di sini ini kaku banget, ada cuplikannya, dikit cuplikannya ya, gue liat wah ini yang mana gitu ya, gue cari-cari ternyata sini itu tuh ditaro pas turun tangga kan, pas turun tangga itu setelah banget opening gitu ya, setelah banget opening ya kan. Gue karena gue nge-skip opening ya kan, jadi yang scene tersebut ke-skip sama gue jadinya nggak ngeliat gitu ya. Pas gue review lagi, oh iya bener nih, pas banget dari pas banget abis selesai opening beberapa detik dia turun tangga tuh kaku banget ya kan. Kalau dari CQ sepenglihatan gue ya, entah kalau ada yang skip apa kelewat apa enggak gitu ya, itu mulus kalau menurut gue ya, cukup mulus boy ya kan. Mungkin itu aja ya kan review dan ngomongin anime ya kan dari gue part kali ini ya kan, dari Sakyo on Myoji gitu ya. Ini rekomendasi gue buat nonton gitu ya, karena seru banget. Total ada 13 episode isekai tentunya aja gitu ya. Jadi kalian bisa komen di bawah menurut pendapat kalian gimana selama 4 episode ini. Gue record tanggal 1 bulan 2 2023 gitu ya. Jadi mungkin itu aja, sekian dari gue, goodbye, dadah. Jadi sorry banget ya nggak bisa di reaction ya kan, mana ada komen di reaction aja tapi copyright ya, mau gimana lagi gitu, tiba-tiba channel ini hilang boy. Jadi gue pernah kena strike 1 gitu ya, tiba-tiba hilang gitu ya. Mending kita main aman gitu ya.